Saya malam ini Pak Majul betul-betul diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah ujian yang paling berat bagi seorang ustadz, Buya. Jadi saya dari awalnya sudah berpikir jadwal saya malam ini di sini gitu. Tapi tak kenapa saja sore tadi saya berpikir andaleh. Sehingga saya berbuka itu di Masjid Batang Tabi, Bapak Ibu. Kemudian Masjid Batang Tabi makan nasi goreng santai-santai. SMP itu kenapa berpikiran saya itu SMP 1 Lua, tidak SMP 1 Kabluru gitu. Jadi saya putar-putarlah sana, naik atas naik sana, cari-cari Masjid Musinin, nggak ketemu. Nah, akhirnya saya telepon lah Pak Jorongnya. Dekat SMP awal baru dibilang dekat rumah Pak Sapni, Pak Bupati. Astagfirullahaladzim, inilah. Udah 3 kali putar-putar Pak naik turun. Padahal sebenarnya saya ini diuji. Kalau saya mau batalkan bisa saja. Karena udah capek putar-putar, apalagi jauh Bapak Ibu juga capek menunggu. Untung ada ustadz kita yang mengisi gitu. Tapi ini saya pikir ini ujian buat saya. Ujian bagi seorang ustadz, masih tegar nah dia ke Jorong Baru Handaleh gitu. Nah, itu tanda kita sudah tua juga Pak. Kalau tidak pelupa orangnya, itu tidak manusia ya Pak ya. Kalau tidak pelupa, tidak manusia itu gitu. Kalau ingin saja taruh itu sejenis malaikat itu Pak. Nah, jadi begitulah Bapak Ibu. Padahal di sini kan sudah beberapa kali ya. Ya, wiridnya juga sudah berapa kali kok ke sana perginya. Jadi saya tidak pikir itu, ini sudah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ujian, saya bilang ujian malam terakhir karena memang full saya dari awal sampai terakhir. Tadi ada cerita yang paling bagus Bapak Ibu. Waktu saya di dekat Batang Tabi itu saya makan nasi goreng. Saya minum sebentar ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Waktu saya makan nasi goreng, saya dihampiri oleh ibu-ibu. Pak Ustadz, ya boleh saya tanya ya. Saya kan selalu dikirimi uang oleh anak saya setiap bulan. Jadi saya minta terima kasih. Anak saya selalu marah kalau saya minta terima kasih. Tidak boleh minta terima kasih, tidak boleh. Ini kan kewajiban anak. Terima kasih. Ini kan kewajiban anak pada ibunya mengasih uang, memberi uang. Kok terima kasih pula ibu? Itu bagaimana tuh Ustadz katanya. Jadi Bapak Ibu, saya jawab begini. Sebenarnya mengasih uang kepada ayah ibu itu memang kewajiban dari anak. Betul. Kalau ibu tidak terima, anak itu minta terima kasih kepada ibu. Ganti ucapan terima kasih itu yang pertama dengan alhamdulillah. Ketika dikirimin uang, ganti alhamdulillah. Sesudah itu ganti pula uang yang dikirimnya itu dengan 100 kali lipat. Kalau Bapak Ibu dikirimi uang 100.000, ganti dengan 1 juta, ganti dengan 10 juta. Gimana caranya itu Ustaz? Apa maksudnya? Kata ibu itu kan, Bapak Ibu doakan anak ibu itu. Ketika terima uang 100.000, bilang alhamdulillah, ya Allah murahkanlah rezeki anakku, sehat-sehatkanlah anakku, sukseskan jugalah anakku, lancarkanlah dia bersama suami istri, bahagia dunia akhirat. Ganti dengan itu, kata saya. Baru tersentaknya Pak. Kalau dia ngasih uang 100.000 atau 1 juta, tapi ibu doakan seperti yang saya sampaikan tadi, itu nilainya lebih dari 100 juta. Karena doa dari bapak ini, doa dari ibu-ibu tidak bisa dinilai dengan uang. Jadi saya katakan lagi kata-katanya hari ini Bapak Ibu, doa dari seorang tua kepada anaknya tidak bisa dinilai dengan uang 10 juta, 100 juta, 50 juta. Tidak bisa. Karena doa dari seorang ibu itu menembus langit sampai ke aras, langsung didengar oleh Allah. Satu batanya pulaunya cek lain. Ba kira Ustaz anakku kan acok berang-berang kawa disuruh sholat berang, disuruh
ka surau berang disuruh tiap surau solat maka mengapa paso mbo kesadaran ambo lah solat jadi paso mbo kalah kadang itu kesadaran ambo di paso ndak lama jadinya doh. Nah, itu kira-kira jawabannya Bapak Ibu ya. Ambo sampaikan lagi Bapak Ibu. Yang pertama, tugas sebagai orang tua, ayah dan ibu adalah menyuruh anak itu dekat kepada Allah, berbakti kepada Allah. Salat itu adalah bagian dari tugas ayah ibu menyuruh anaknya untuk salat. Yang berdosa justru ketika bapak-bapaknya berhenti menyuruh anaknya untuk salat. Ketika melihat anaknya tidak sholat, dia berhenti, tidak mau menyuruh. Karena takut dibilang, apa aku suruh-suruh aja wak sholat mah. Perintah-perintah suka-suka saya lah, saya kan udah besar. Saya tahu sholat yang tidak sholat. Nah, tidak boleh. Kita harus terus. Lantas dibilang tanya lagi, berarti kan terpaksa itu Pak Ustadz sholatnya. Kan begitu Pak ya? Saya katakan bapak-bapak, ibu-ibu, sholat itu bagi yang pemalas harus dipaksakan. Harus dipaksakan. Jadi saya ambil contoh, andai ada seorang bapak atau anak yang tak pernah sholat, paksakan sholatnya sekali saja sehari semalam. Setelah itu paksakan lagi 2 kali sehari semalam. Paksakan lagi sampai dia sholat 5 kali sehari semalam. Tidak boleh tidak dipaksakan. Harus dipaksakan bagi orang yang belum sholat dan belum merasakan bagaimana indahnya sebuah sholat. Bagaimana nikmatnya sebuah sholat. Jadi harus dipaksakan Bapak Ibu. Jadi kalau ada yang bertanya, saya seorang suka maksiat. Bagaimana? Sholat. Saya suka berzina. Sholat. Saya seorang koruptor, sholat. Saya penipu, sholat. Saya suka durhaka kepada orang tua, sholat. Kenapa harus sholat? Sholatlah yang akan mencegah perbuatan maksiat, perbuatan zina, perbuatan pendusta, perbuatan penipu. Sholatlah yang mencegah. Makanya dikatakan sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jadi begitu Bapak Ibu. Jadi kalau punya anak di rumah, melihat anak tidak sholat, terus. Dan ketika ibu-ibu dan bapak-bapak sudah nyinyir, sudah sampaikan terus, maka Bapak Ibu lepas dari pertanyaan di hari akhirat Pak. Lepas dari pertanyaan di hari akhirat. Karena di akhirat ditanya, wahai Bapak Amir, apakah Bapak pernah menyuruh anak sholat? Pernah sekali 2 kali, sudah itu tidak boleh mengatur melawannya. Tidak ada kata melawan. Dalam beramar ma'ruf nahi mungkar, menyuruh kepada kebaikan, mencegah yang jelek, tidak boleh berhenti. Terus. Makanya jaga dirimu dan keluargamu, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Dijaga diri kita terus saja Bu. Kalau ada suaminya tidak sholat, kan ada banyak suami-suami tidak sholat sekarang. Jujur aja kita lebih rajin dia sholat di kedai daripada sholat di masjid atau di rumah. Nyinyir istrinya terus nyinyir. Nah, bilang, yo suamiku sholat, ayo sholat. Walaupun marah, ajak terus sholat. Oh malas dia bangun subuh, bangunkan terus subuh. Anak kita malas dia bangun subuh, bangunkan terus. Jadi sholat itu bagi yang belum merasakan bagaimana enaknya, nikmatnya dan merasakan itu kewajiban, dipaksa. Jadi Bapak Ibu, beragama itu tidak sulit-sulit, mudah-mudah saja. Seperti tadi berdoa. Pemberian dari ayah dan ibu yang paling hebat itu kepada anaknya adalah doa. Bu. Kali nak ngantuk ada nak Bu. Pernah ndak Bapak Ibu ambo cariton kisah sahabat Musa di surga?
Pernah Bu? Alun? Kalau alun ambo cariton itu salah topik ambo. Suatu kali Nabi Musa Bu, dia bertanya sampai di sebuah lembah. Nabi Musa ini bertanya, "Ya Allah, tunjukkan kepadaku siapa sahabatku di sorga nanti. Siapa temanku? Siapa orang dekatku di sorga nanti?" Maka ketika itu terdengarlah suara, "Wahai Musa, sahabatmu di sorga nanti adalah seorang anak muda penjual daging. Maka jika engkau ketemu dengan dia, mau cari dia, carilah dia di pasar itu." Maka tanpa bertanya lagi Nabi Musa, pergilah Nabi Musa ke pasar. Sesampai di pasar dicarinya penjual daging itu. Umumnya penjual daging itu bapak-bapak yang tua-tua. Mana anak muda? Nggak ada. Ketika hari sudah sore, Musa sudah mulai frustasi mencari anak muda itu. Tiba-tiba di sudut pasar dia lihat seorang anak muda yang sedang membungkus-bungkus daging. Kemudian setelah dibungkus daging, dimasukkannya ke dalam saku-saku bajunya. Kemudian dilipatnya dagangnya dan pulang dia. Berarti mungkin ini anak muda yang dibilang oleh Allah. Maka diikutilah oleh Nabi Musa dari belakang anak muda ini. Setelah berjalan lebih kurang 1 kilometer, Bapak Ibu, anak Musa ini berbelok kiri. Kemudian dia masuk ke dalam sebuah gubuk. Gubuk yang terbuat dari atap pelepah kurma. Dinding-dindingnya pelepah kurma juga. Sesampai di depan pintu, anak muda ini bilang, "Assalamualaikum Bu." Terdengar suara dari dalam, "Waalaikumsalam. Sudah pulang engkau ya?" "Iya Bu, sudah pulang." "Tunggu sebentar ya Bu, saya rebus dagingnya dulu." Kemudian dikeluarkanlah daging tadi Bapak Ibu oleh anak muda tadi Pak. Musa melihat terus ke belakang, dipotong-potong kecil-kecil sebesar rambut tangan ini Bu. Setelah dipotong dimasukkan ke dalam periuk, kemudian direbus. Setelah direbus Bapak Ibu sudah lunak, didinginkan daging ini. Kemudian dibangunkanlah ibunya, dibukalah kelambu. Ada sebuah kelambu yang berdindingkan kain yang lusuh. Dibukalah. Terbaringlah seorang ibu yang tinggal tulang belulang saja Pak. Kalau kita lihat ngeri Pak, ini udah kropos. Ini udah kropos, gigi sudah ada, ini tulang belulang. Terbaring seorang ibu. Kemudian anak muda bilang, "Bu, ini dagingnya udah masak. Ayo." Maka diambillah ibu yang tulang belulang ini yang sudah kropos ini dipangku. Kemudian diambil daging yang sebesar rambut tangan, dikunyah-kunyah. Setelah dikunyah-kunyah disuapin. Diambil lagi, dikunyah-kunyah, disuapin. Sampai daging yang sebesar tinju ini habis Pak. Tetapi tahu enggak apa yang dilakukan seorang ibu? Setiap dia memakan daging itu, tangannya begini kepada Allah. Kemudian masuk lagi daging, selesai begitu tangannya begini kepada Allah. Setelah itu tangannya begini lagi kepada Allah. Nabi Musa yang melihat dari belakang tidak tahan lagi. Maka dia ketuk pintu. "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh aku masuk?" "Ya silakan Bapak. Kalau berkenan masuk di gubuk saya. Tidak ada tikar, tidak ada permadani, hanya kulit domba. Tidak apa-apa." Maka Musa tanya, "Wahai anak muda, siapa di dalam itu?" "Oh, ibu saya." "Memang ibu kamu kenapa?" "Dia sudah lumpuh." "Lumpuh?" "Iya." "Sudah berapa lama?" "Sudah 9 tahun." 9 tahun lumpuh, tidak bisa bergerak." "Iya betul." "Lalu siapa yang mengasih makan?" "Saya." "Siapa yang mandiin?" "Saya." "Kalau dia berak siapa?" "Saya." "Kamu anak tunggal?" "Betul." "Bapak kamu mana?" "Sudah meninggal 7 tahun yang lalu. Setelah itu ibu saya stroke, dia lumpuh, dia tidak bisa apa-apa." Mulailah Musa berpikir-pikir Bapak. Mungkin ini anak muda yang dibilang oleh Allah ini sahabat saya. Kemudian tanya lagi, "Kamu siapa?" Kata anak muda. "Oh, saya adalah Musa." "Musa?" "Iya, kamu bapak Nabi Musa." "Betul." Mendengar disebut nama Nabi Musa,
Ibu yang tak bisa berjalan 9 tahun ini langsung duduk, langsung berdiri sendiri. Langsung lari keluar Pak, berjalan. Langsung bersujud di depan Nabi Musa. Anaknya jadi terkejut. Kenapa ibu saya kok tiba-tiba bisa berjalan, tiba-tiba bisa bersujud di hadapan Nabi Musa? Kemudian sambil bersujud, Alhamdulillah ya Allah, subhanallah, Allahu Akbar, la haula wa la quwata illa billahil azim. Mengucap semua diucapkan oleh ibunya ini Bapak Ibu. Kemudian dibilang oleh anaknya, "Oh ibu, kenapa bu? Kenapa ibu bersujud-sujud kepada orang yang belum ibu kenal?" "Wahai anakku, 9 tahun engkau merawatku. 9 tahun engkau mandiin aku, engkau suapin aku. Tahukah engkau, setiap engkau masukkan daging ke dalam mulutku, aku tengadahkan tangan. Betul, saya lihat ibu, tangan ibu begini terus. Lalu apa yang ibu baca? Saya mau tanya sekarang." "Saya hanya berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikanlah anakku sebagai sahabat Musa di surga." Apa? Doa ibu untukku menjadi supaya aku jadi sahabat Musa di surga. Sahabat Nabi Musa yang mulia ini, sahabat yang terhormat ini, ahli surga ini, kekasih Allah ini. Iya. Mendengar itu, ibunya langsung pingsan dan tak lama setelah itu meninggal di hadapan Nabi Musa. Allah sudah catat, malaikat sudah catat bahwasanya sahabat Musa adalah seorang anak muda yang merawat ibunya yang sudah tua, yang uzur, merawat ibunya yang sudah keropos, membuang tahi, memandikannya siang malam. Allah sudah catat surga bagi dia, sahabat Nabi Musa bagi dia, sahabat seorang yang mulia di sisi Allah. Doa ibu, doa yang mustajab. Makanya saya bilang doa ibu tidak bisa dinilai dengan uang. Doa seorang ayah untuk anaknya tidak bisa dinilai dengan uang. Ketika anak membeli uang 1 juta, anak jangan sebut-sebut saya sudah bantu ibu 1 juta, sudah bantu ayah 500.000 tiap bulan. Jangan sebut-sebut. Karena sekali ibu memanjatkan doa kepada Allah, ya Allah berikan rezeki yang murah untuk anakku, tempatkan dia nanti kalau meninggal di alam kubur yang indah ya Allah, murahkan rezekinya, jadikan anaknya anak yang soleh, anak yang taat. Nilainya 1000 triliun Bapak Ibu. Doa ibu harus kita minta. Bapak Ibu yang masih punya orang tua, nanti kita hari Senin sudah mulai apa Pak ya? Allahu Akbar, sudah bertakbir. Kalau orang tuanya masih hidup, bapaknya masih hidup, yang dicari itu dulu ayah dan ibunya. Jangan sampai sebelum selesai sholat Idul Fitri. Kapan perlu malam ini, malam besok, hari besok datangi ibu kalau ibu jauh. Kalau ibu di rantau, video call. Ini ada apa video call? Minta maaf, sujudlah kepada ibu. Kalau ibu ada dekat kita, minta ampunlah kepada ibu. Bapak Ibu, tarawih kita tiap malam, zikir kita tiap malam, tahajud kita tiap malam. Malah banyak yang iktikaf setiap malam. Ada ribuan orang iktikaf di Kota Padang, sampai di Jakarta, di Bandung, ribuan penuh masjid malam-malam terakhir iktikaf. Tetapi semuanya itu nol di mata Allah jika ibumu kamu telantarkan, jika ibumu tidak kamu sayangi, jika ibumu kamu tidak datang minta ampun, bersujud kepadanya. Maka datangilah ibumu jika dia masih hidup, datangi ayahmu jika dia masih hidup. Mohon ampun, mohon sujud, mohon keridhaan air susunya, mohon keridhaan tenaganya yang telah mengasuh kita. Tetapi andai dia meninggal, bagaimana Ustaz? Masih bisa Pak. Durhaka seorang anak kalau hanya mendoakan ibunya 5 kali sehari semalam,
bila hanya mendoakan ayahnya 5 kali semalam. Kenapa kok durhaka? Maka ada seorang ustadz memanggil jamaah ke sini. Ayo anak muda ke sini. Kita hitung 1 menit. Coba baca Rabbi firli wali walidaini, Rabbi firli wali walidaini. 1 menit saja. Berapa kali bisa? Maka bisa 100 kali dalam 1 menit. Ya Allah, kasihinilah orang tuaku. Ya Allah, sayangilah orang tuaku. Ya Allah, kasihini, sayangi, ampuni orang tuaku. 1 menit saja Bapak Ibu membaca Rabbi firli wali walidaini 100 kali bisa. Rabbi firli wali walidaini warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doakan mereka yang ditunggu oleh ayah ibu kita, apalagi ini malam terakhir. Semoga saja ini malam Lailatul Qadar. Doa ayah ibu akan membuat ibu kita di alam kubur menjadi tenang. Kuburnya seperti taman-taman sorga yang indah. Dan ketika malaikat asik mencambuk ayah ibu kita, Bapak Ibu, dicambuk, dipukul, dicambuk, dipukul. Karena dosanya yang banyak. Datang infak. Ya Allah, ini 1.000 untuk ibuku, 2.000 untuk ibuku, 2.000 untuk ayahku yang sudah meninggal. Datang infak dari anaknya. Terhenti malaikat. Datang doa, terhenti. Datang kiriman baca Al-Quran, berhenti malaikat. Maka doa anak yang soleh, soleha, kiriman dari anak yang soleh, soleha untuk ibunya, melapangkan kuburannya, menjauhkan dia dari azab api neraka. Sayangkah kita pada ibu, Pak? Sayang. Tidak ada yang tidak sayang. Aku sayang, Pak. Sayang. Malah kadang-kadang sering menangis. Apalagi ini mau dekat-dekat Ramadan dan Idul Fitri ini, menangis. Karena rindu, sayang, kepingin sama-sama, tapi udah tiada. Tapi jangan menangis. Menangislah kamu dalam sujudmu untuk mohon ampunan untuk ayah ibumu. Bersujudlah kamu, teteskan air matamu untuk ibumu. Doakan dia. Jangan pelit. Pelit uang 1.000, pelit uang 2.000. Andai kita toh tak punya uang, tak masalah. Apakah tidak punya doa? Ada yang bertanya, Pak, gimana saya memberi infak, sedekah, kasih orang miskin? Hidup kami saja susah. Bapak punya doa enggak? Bisa berdoa enggak? Bisa baca Al-Quran enggak? Baca Al-Quran untuk dia. Baca Qul huwallahu ahad. Baca Alhamdulillahirabbil alamin. Kirimkan untuk mereka. Jadi tidak selalu harus uang. Tidak selalu harus emas. Pembacaan Al-Quran yang kita kirimkan 1 ayat pun dengan ikhlas dan tulus akan melapangkan ibu-ibu kita yang sudah tiada. Bu, saya umur 61 tahun sekarang. Sudah 1 tahun pensiun, Pak. Dari terakhir Kepala Dinas Kominfo Kabupaten 50 Kota. Saya nggak tahu kontrak saya berapa dengan Allah. Kalau kontrak saya dengan Allah 62 tahun, hanya tinggal 1 tahun sisa umur saya, Bapak Ibu. Ketika 6 Desember 2025 habis kontraknya, habis ajalnya, berhenti di umur 62 tahun. Artinya hanya 1 tahun lagi bisa mendoakan ayah ibu. Tapi kalau kontrak Bapak ada 20 tahun lagi, alhamdulillah Pak, masih bisa berbakti 20 tahun lagi. Umur Bapak udah 40 ya. Baru. Kok kecamat tuh, kok nggak bisa dipercaya. Ya, ambo mencari Bapak mau 40 tadi. Kalau ditambah 40 lagi Bapak Ibu, 40 tahun lagi masih hidup Bapak ini, 40 tahun dia masih bisa mengabdi. Membantu orang tuanya. Membantu dengan doa, dengan infak, dengan sedekah, dengan tahlil. Kan begitu logikanya, Bu. Bukan berhenti ketika orang tua sudah meninggal, bukan berhenti bantuan kita untuk orang tua. Baru berhenti sedekah kita, pertolongan kita kepada ayah ibu ketika
Inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Baru dia berhenti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.